Oke, mantap. Balik lagi di channel Generasi Hutan Adat. Jadi di sini mau live konser, WD. Jadi mau kayak gini nih ya. Konser. Jadi mau nonton bareng ya, nobar Sound of Hamijon. Jadi tentang suara kemenyan. Udah ada lightningnya nih. Ini di desa Simardangyang ya. Ini halaman gereja ya, udah dihias. Kayak ginilah kondisi. Mudah-mudahan cerah nih. Kalau dari ininya cerah ya. Mantap ya. Cerah kayak gini. Mudah-mudahan gak hujan malamnya. Biasanya hujan. Sound of Hamijon ini suara tentang kemenyan. Jadi di bulan 3 kalau nggak salah ya, udah ada ini. Nanti saya tagin di deskripsi tentang ininya lah, mentahannya gitu. Ini lagi di sini lagi persiapan sama inian apa, pertemuan kayak ada dari narasumber sama camat. Jadi kita langsung ke dalam aja. Biar tahu kondisinya. Nah, ini lagi ada narasumbernya ya. Desa Simardangyang ini yang paling serius untuk melakukan yang namanya hukum adat dan juga segala macam desa. Dan pada akhirnya setelah mereka Sound of Hamijon, jadi bisa nih, saya mau ke atas gereja dulu. Ini saya mau nonton dari atas. Mudah-mudahan agak ini ya. 3 minggu lalu akhirnya susah kembali ke desa Simardangyang. Itu dari potensi desa. Namun kami melihat, ini juga saya ngomong kepada seluruh natur kami yang ada di desa Simardangyang. Mungkin dari sisi yang saya lihat ini di dominan yang paling serius untuk dihubung itu dari kamu akan jodoh. Artinya saya membutuhkan teman-teman yang lebih muda yang bisa menguruskan ini nanti ke depannya. Potensi-potensi ini ke depannya yang lebih muda dan memang kurang ramai aslinya ya, karena kalau jam segini orang masih banyak di sawah ya. Bahwa ini nanti potensi desa ini bukan hal yang kecil untuk kami. Karena kita melihat pariwisata, nanti bisa menambah teman-teman dari pariwisata. Masyarakat berpikir itu melihat sekarang itu bukan karena pantai, bukan lagi karena makanan, tapi tradisi, budaya, hukum adat sejarah dan budaya. Itu mereka sekarang cari. Ini sekarang dari camat ya, camat Bahai Julu. Tapi mereka ingin mencari ketenangan salah satunya adalah kearifan. Itu mungkin beberapa hal yang saya tambahkan dari potensi desa. Yang kedua, dari kearifan lokal. Kalau ini sudah jelas ini, kalau juga sudah lebih paham dari awal juga ingin mendampingi desa Simardangyang, masyarakat hukum adat Simardangyang. Mereka yang dari kearifan lokalnya sudah mengadakan tradisi penghidupan sekitar 200-300 tahun yang lalu, bahwa ada istilah di desa Semarang ini sudah jelas, dan yang turun itu sudah jelas. Sumbangan dulu, Alek, Marbu, Wardan, Marbu. Dari pemerintahan dari yang turun ini sudah mereka kuat.
jaga dari dulu dan sampai sekarang itu Bang Galuh nanti bisa juga salah satu potensi juga untuk membuat ini. Karena dari desa Simardan ini mungkin ada beberapa hal, ada penyelewengan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum adat, dan jelas ada juga hukum yang berlaku di desa. Mereka itu jelas menentukan. Sebenarnya dari hukum adat ini mungkin terkadang kita dari masyarakat atau kita lah orang-orang muda, maka sekarang ada istilah dengan kalimat Gen Z ini sekarang itu kurang berterima dengan ini semua. Kenapa saya katakan demikian? Saya waktu dulu pendidikan di Bali, itu di Bandung, saya paling salut itu lihat suku di Indonesia ini suku orang Bali. Kenapa? Karena orang Bali, walaupun mereka ada 4 kasta, jelas ada kastanya, strata sosialnya jelas ada di sana. Tapi kalau mereka ketemu dengan sesama orang Bali di perantauan atau dimanapun, mereka tetap menggunakan bahasa Batak. Ini berbanding terbalik dengan kita yang ada masyarakat Batak lah yang saya katakan dulu yang ada di Taman-Taman. Kalau sudah sampai di Medan di perantauan juga berbahasa Batak. Bahkan dia sudah malu untuk menggunakan bahasa Batak. Nah ini dia kita teman-teman dari bersatu juga kita pertimbangkan juga. Karena dari pendidikan ada juga mata lokal yang namanya budaya Batak. Budaya Batak ini hanya mengenal dari sisi luar, tidak mengajar atau mengarahkan kepada anak-anak itu supaya lebih detail apa sih namanya dalihan itu. Itu dia mungkin beberapa potensi tantangan dari itu. Yang ketiga dari Karimun, saya meminta kepada seluruh masyarakat desa Simardan nanti ini perlahan-lahan akan semakin membaik. Kenapa? Dari dulu, dari zaman Pak Nixon itu beliau mengatakan 3S, senyum, sapa, salam. Sebenarnya itu penting. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita anak Batak, kalau kita orang Batak sudah jelas bukan ini sudah segi 3, segi 4. Artinya dari dulu orang Batak itu sudah dilatih keras hidupnya, sudah dibiasakan dari kecil, dari dia lahir. Kenapa itu dari 3S itu perlu kita kembangkan lagi? Apabila nanti suatu saat desa Simardan ini berhasil menarik wisatawan dari luar atau dari lokal, dari Indonesia, ada mau dibiarkan mau kita. Kalau dilihat wajah kita ini, muka-muka Islam, bagaimana mereka akan serius datang ke tempat. Karena itu misalnya paling pertama yang mereka nilai keramahannya lepas, senyumnya bagaimana, penerimaan mereka bagaimana. Ini tantangan untuk kita masyarakat desa seperti ini. Yakinilah, kalau ini berhasil, semakin lambat laun apa yang dia lakukan di desa Simardan ini, itu akan menular ke desa-desa yang sekitar. Kalau mereka kalian berhasil, pasti dari desa lain ini melihat, oh kenapa orang hutan itu berhasil, sementara kalian manusia tidak bisa melakukan seperti orang hutan. Itu tantangan yang akan datang kepada mereka. Itu untuk kearifan lokal yang namanya. Yang ketiga, saya juga ada teman juga dari pendidikan saya lihat dari datang di sini ada Pak Sudara dan juga ada tokoh dari SPP 2. Dari SPP 2 saya meminta mana tahu ada juga dari pendidikan yang ada di sini. Cobalah dari awal juga dari anak-anak tingkat SD itu juga belajar, diajarkan pendidikan untuk membentuk karakter kita. Saya sampaikan. Kalau kita orang Batak selalu dikenal dengan mana tu dia biar mengangkat dan hadiran dia nanti di bawahnya haji. Itu karakter orang Batak dan itu makanya dia tidak takut untuk berontak. Sekarang ayolah kita dari teman-teman pendidikan kalau boleh dibina juga dari anak-anak, dari senyumnya, dari bagaimana mereka melihat pandangan ke depan. Ini karena ini generasi kita ke depan ini jangan putus untuk kita sekarang ini. Saya menginginkan suatu saat nanti kalau boleh kamu akan ada dua-duanya tetap meluruskan tradisi itu yang ada di desa Simardan. Jangan sampai terputus. Seperti saya sampaikan tadi, banyak sudah orang Batak ini lupa tidak mengenal. Karena apa? Kita melihat dari adat setiap hari. Nah asing dua dan tidak jumpai, lain daerah yang kita jumpai, ada istilah yang berlaku itu juga sudah bisa jadi hal yang berbeda dengan yang berlaku di desa kita sendiri. Perlu juga ini
Itu teman-teman dari IAEN sampai dari desa, kecamatan, dan juga sampai kabupaten membahas ini supaya satu konsensus ini perlu ke depannya. Tantangan ini untuk anak-anak siswa seperti saya katakan tadi ini mereka diajarkan dari itu untuk dari pendidikan permintaan saya. Yang kemudian juga ini bagian dari laporan dan juga dari kecamatan kepada kedua kabupaten dari dinas pariwisata, pertanian, pendidikan, dan juga kalau boleh dari PU atau parti nanti ke depannya. Desa Simardangan ini sekarang sudah bisa kita sebutkan sebagai desa yang mandiri dalam hal memelihara kehidupan. Mengapa saya katakan demikian? Kita melihat Simardangan dari Gubernur Tapan Utara yang tahunya mereka itu hanya tinggal di Pelosok. Ternyata ini kita sudah sering juga kita bicara dengan beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa desa Simardangan ini sudah masuk TV. Artinya Bang Galuh, kalau masyarakat ini saya yakin nanti nggak akan takut dari mereka bagaimana untuk melakukan yang kalian inginkan karena sudah pengalaman di Google kan ya namanya itu kita kurang lebih itu masuk ke Trans TV yang disebut kan apa? Iya, Sibo Capatua. Kemarin saya juga lihat ke teman-teman dari desa Simardangan jejak perjuangan. Saya lihat dari masyarakat Simardangan memang ada yang alami, ada yang masih kelihatan dari persekutunya ada kakinya atau ada segarnya kalau begitu. Tapi tidak mungkin hanya tinggal ngomong sedikit. Tapi kan saya lihat daripada mungkin dari pemilihan dari kacamata orang itu juga kita mesti di dari kecamatan juga. Respon mereka juga ternyata banyak yang mengatakan itu. Luar biasa desa sebenarnya. Untuk anak saya mulai, atau orang minta untuk di sisi jadi sebenarnya ini mereka ini juga dari teman-teman dari IJ yang membantu dan juga ada dari kemarin dari teman baru narasumbernya Hamijo ini sudah mereka jadikan sebagai salah satu bahan untuk membuat parfum. Nanti orang kepala desa itu kalau boleh dikasih satu orang bahan supaya membawa ini nanti untuk mempromosikan di kabupaten. Artinya begini, saya sekarang terkadang malu dengan diri saya sendiri. Kenapa? Kita harus bisa mengkoreksi diri kita sendiri juga untuk ke depannya lebih baik. Artinya, saya juga sudah beberapa kali mencoba ini dengan teman-teman dari Sol, PT Sol, dari NH dan juga yang terakhir dari SPM supaya disolidkan dulu desa Simardangan ini untuk Anda. Dan saya lihat hasil parfum yang kemarin yang mereka buat itu luar biasa potensinya. Jadi Hamijo ini sudah terkenal dengan salah satu bambu-bambu tradisional yang dipakai sampai ke mancanegara. Kenapa tidak kita sekarang di desa ini sendiri? Itu mereka bantu dan transformasi. Artinya bukan jadi matanya, kualitas Hamijo dari mata itu mereka pakai tidak. Dan sisa-sisa itu dari sisa Hamijo itu mereka pakai sebagai salah satu parfum. Dan itu juga kemarin dari Pak narasumber saya lupa namanya, beliau mengatakan bukan hanya Hamijonya yang ada di desa Simardangan ini kita jadikan sebagai sumber atau bahan baku untuk membuat parfum. Nah, ini kembali teman-teman kita dari kampung-kampung. Bagaimana kita untuk mensupport mereka? Kalau kita lihat juga dari sekarang yang terjadi dari dinas pariwisata lagi menggiat-giat untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Tapan Utara. Saya memohon kepada Kapolri untuk disampaikan kepada Pak Kadis, kalau boleh sekali-sekali melirik ke desa Simardangan, potensi pariwisata yang ada di desa Simardangan. Karena kalau kita lihat hutan ini, ya memang orang akan masuk ke desa Simardangan hanya melihat itu sehari-hari. Ternyata tidak. Saya pertama kali datang ke desa Simardangan ini, saya merasa itu saya tinggal di rumah. Kenapa? Itu tadi dibilang oleh nama kepala desa. Karena masyarakat ini menyambut saya. Mereka tidak mengenal saya siapa saya sebelumnya. Tapi saya datang, diterima, dan saya tidak dikasih uang dari namanya. Itu yang membuat saya memang betul-betul mengingat Simardangan ini kesempatannya.
Mulai karena apa kalau muda cinta pertama. Kalau saya mengatakan di sisi Mardani ini kesan pertama saya datang ini welcome-nya masyarakat. Ini potensi yang kedua kita jadikan sebagai sumber untuk pariwisata kita. Yang ketiga, ada beberapa hal di sini di daerah Sumatera ini mungkin ada membutuhkan akses. Kondisi aksesnya masih menggunakan jalan kaki, kita masih menggunakan kaki sendiri. Ada potensi dari sungainya, ada potensi dari pemandangan alamnya lah, banyak yang di sini harus support dari kabupaten. Kenapa? Kita juga ada event tahunan di hari jadi membuat produk-produk lokal yang ada di Tapan Utara yang akan kita promosikan di hari jadi. Kalau boleh saya bilang kepada Pak Tori, kalau didukung oleh kepala desa nanti, patung ini yang kita satu promosikan dulu di Tapan Utara. Itu untuk potensi pariwisata. Dan selanjutnya juga ada itu urusnya dari rumah kalian dari belakang. Saya juga terkejut dari data dari sana. Yang pastinya masyarakat desa Sumatera ini tidak malu dan tidak menolak yang namanya masukan atau hal-hal yang baik untuk perbaikan masyarakat kita. Artinya saya mau minta kepada itu, urusan yang dulu kepada dia, kalau boleh ini juga nanti silakan dari teman-teman itu membuat kajian atau membuat penelitian di desa. Nanti akan kita buat nanti ini masukan kepada teman-teman dari IJ juga. Kita buat kita bantu mereka. Apa yang kurang dari desa Sumatera ini? Dan kita juga masyarakat di desa Sumatera ini jangan malu kalau diberikan saran. Itu harus kita terima. Karena ini penting untuk kelangsungan kita ke depan. Dan yang terakhir yang saya sampaikan dari saya pribadi, saya sendiri juga sering dengan kepala desa dan juga teman-teman dari DJI dan dalam waktu dekat ini Pak Kadis, pariwisata, kepala desa dan teman-teman DJI akan pergi ke Inggris. Dalam hal untuk mempromosikan desa Sumatera ini. Dan itu dia untuk saya bilang dan saya juga teringat dengan omongan ini. Di Indonesia ini membutuhkan orang-orang gila untuk membangun desa ini. Itu yang saya ingat kemarin bercerita baru ini dengan kepala desa. Dan dia juga mengaku dengan status dia dari kemarin orang hutan sekarang jadi orang gila. Itu yang saya. Dan saya senang dengan statement beliau. Artinya di situ memang benar. Kita butuh orang-orang gila dalam artian bukan gila benar, bukan gila dari sisi mental atau misi tidak. Ini membuat ide baru untuk membangun desa ini. Itu tantangan saya juga kepada kepala desa. Kalau boleh ke sana untuk presentasi, bang, ngapain cari-cari di sini lebih. Apa kembali dari sana harus bisa membawa investor di desa Sumatera. Dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat kita hanya ini, kita sudah menjadi diri dengan investor dari Jepang untuk menata yang namanya di sini ada menata hutan. Bagaimana dengan kita pemerintah kabupaten kota? Makanya harus kita lihat. Jangan. Itu saya minta tadi kepada kita lebih serius, lebih gila kita untuk masyarakat kita. Jangan kita hanya fokus dalam hal-hal yang selalu kita lihat dari program nasional itu yang sudah bagus. Kita harus memulai dari out the box. Kita harus keluar dari masalah kemiskinan ekstrim yang ada di Tapan Utara. Salah satunya ini. Jadi itu sudah panjang lebar saya sampaikan walaupun hampir bersamaan dengan yang disampaikan oleh Bang Garo. Dan pastinya kami dari pemerintah Kabupaten Tapan Utara nanti silakan mulai dari Sumatera dan juga dari Dinas Pariwisata. Kami pastinya akan mendukung untuk yang lebih baik. Karena apa? Indonesia ini maju, Indonesia sejahtera. Kalau kita memulai dari level terendah. Dan salah satu yang saya sampaikan tadi ke awal tadi, masyarakat hukum adat desa Sumatera ini masih saya pantau selama ini dari Sumatera Utara ini masih yang terbaik. Artinya ayo potensi dari bawah ini kita dukung. Dan itu juga tentunya tidak lepas dari kalian masyarakat kami yang ada di desa Sumatera. Bukan hanya apapun nanti mungkin dari aren apakah bisa jadi gula merah itu akan
jual ke hotel-hotel yang ada di Taman kita ini dipaksa-paksa seperti ini. Masa udah kita harus mau beli dari luar hotel ini? Ada produk lokal kok tidak ini kita masukkan ke hotel itu untuk membangun kerjasama. Banyak lagi potensi yang lain. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih dari penyampaian tadi saya kepada kita semua. Mohon dimaafkan apabila ada yang berkenan, dan mohon izin juga nanti mudah-mudahan kami dampakkan terakhir nanti setelah ini mungkin kami izin kembali karena ada juga kegiatan di mana yang harus saya kejar kami sana. Kalau ada nanti dari masyarakat yang kurang lagi dari tim dari kabupaten dan juga dari sutradara kita. Oke ya guys ya, jadi sampai sini dulu videonya nih, udah kepanjangan. Jadi sampai sini dulu videonya, semoga bisa bermanfaat ya. Ini udah mulai acaranya dari jam 3. Jadi kayak gini lah, saya mau langsung dengerin juga, jadi nggak biar konsentrasi. Terima kasih. Salam dari si Mardangiang.